warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah Ratib Sribe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini, kita nyoban Bandung manteng musapan baru mau Allah, manteng musaho di dalam masjid yang kita banggakan ini, dan juga salawat dan salam hana duo kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al-sahabat beliau sekalian, dan juga kepada para tabi'in dan para alim ulama yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kata-kata penghormatan, kemuliaan, yaitu kepada guru rohani kita bersama, yaitu Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan langkahnya di dalam memperjuangkan ajaran kebenaran ini, yaitu ajaran tauhid tasawuf, sehingga berkah perjuangan beliau dengan berkah kecintaan beliau kepada umat ini, sehingga tauhid tasawuf ini telah dapat berkembang mulai dari Aceh, Jakarta, Manado, Gorontalo, Malaysia, dan seluruh negara-negara ASEAN telah bergabung di dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh guru kita yang tercinta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala umat yang ada di atas permukaan bumi ini dapat kembali kepada asal wujudnya, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ke depan ini yang insyaallah di Banda Aceh ini akan direncanakan muzakarah tingkat dunia. Mudah-mudahan apa-apa yang diciptakan oleh guru kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kata-kata penghormatan kami kepada koordinator Ratib Sribe, penghormatan kami kepada para wali-wali Nanggro, dan juga pada malam yang berbahagia ini penghormatan kami kepada Gubernur MPTTI, yaitu Tengku Nasrul Ali. Beliau telah hadir di hadapan kita bersama. Dan juga penghormatan kepada khadam umat dengan perjuangannya
tanpa mengenal lelah, tanpa mengharap imbalan dalam membantu terlaksananya acara Ratib Sribe di mana-mana, termasuk di Masjid Raya yang kita banggakan ini. Dan tak lupa pula penghormatan kami kepada Tunku Muhammad Tanwahbe, mana pada malam berbahagia ini beliau akan memimpin atau membawakan zikir Ratib Sribe di Masjid Raya yang mulia ini. Dan juga penghormatan kami pada seluruh jamaah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ucapan terima kasih kepada Tunku Protokol, mana pada malam berbahagia ini saya dipercayakan untuk mensyarah suatu makalah yang telah ditulis oleh guru kita bersama, yaitu Abuya, yang berjudul tentang tauhid. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, agama-agama yang dibawakan oleh nabi-nabi yang terdahulu, semenjak daripada Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa adalah hanya satu, di mana agama itu menceritakan bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kehidupan ini, di dalam mengarungi kehidupan ini, kita tidak terlepas daripada pengaturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkembangan tauhid tasawuf ini, ilmu tauhid tasawuf ini merupakan ilmu yang diwarisi daripada para nabi-nabi yang terdahulu. Dikarenakan di dalam pengajian tauhid tasawuf ini selalu mengajarkan kita bagaimana kita itu mengesahkan Allah, bagaimana mentauhidkan Allah di dalam kehidupan ini. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa tauhid yang diajarkan di dalam pengajian tauhid tasawuf itu terbagi kepada 3 tingkatan. Tauhid yang ada di dalam ajaran tauhid tasawuf itu terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama dinamakan adalah tauhid awam, di mana tauhid awam ini kita wajib mengetahui sesuatu yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui sifat-sifat Allah. Kita mesti mengetahui wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita wajib mengetahui akan barang-barang yang wajib pada hak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga barang-barang yang wajib, yang mustahil
dan juga barang yang harus pada Rasul. Sehingga kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini tidak terlepas daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, itu merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri kita ini. Sehingga kita mengetahui bahwa Allah yang mengijakan segala sesuatu yang ada di alam ini, Allah yang mengadakan segala makhluk, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisi alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah yang mengiadakan, Allah yang meniadakan, Allah yang mematikan segala makhluk ini yang ada di alam ini. Itu juga daripada perbuatan dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui akan keberadaan wujud Allah. Kita mengetahui akan sifat-sifatnya Allah. Segala sesuatu yang ada di alam ini tidak terlepas daripada sifat, perbuatan dan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La tataharraku dzurratun illa biidznillah. Tidak akan bergerak sesuatu yang ada di alam ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita mengetahui akan demikian dan kita yakin di dalam kehidupan ini hanya Allah yang mengatur kehidupan ini, berarti iman kita ini telah dipandang sah oleh agama kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada istilahnya di dalam ajaran tauhid tasawuf, yaitu tauhid khawas ataupun tauhid tasawuf ataupun tauhidnya orang-orang yang mutawassit, di mana pada tingkatan yang kedua ini kita bukan hanya sekedar mengetahui akan adanya Allah, kita bukan hanya sekedar mengetahui adanya sifat Allah dan perbuatannya, tetapi keberadaan wujud Allah, keberadaan sifat dan perbuatan Allah itu masuk di dalam batin kita ini. Artinya cahaya asma dan sifat Allah, kebaikan-kebaikan daripada asma dan sifat Allah masuk di dalam batin kita ini, sehingga dengan cahaya sifat Allah yang bersumber daripada cahaya zatnya Allah menarik kita ini untuk dapat dekat hudur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam kehidupan ini kita bukan hanya sekedar meyakini dan mengetahui, tapi juga merasakan akan keberadaan sifat-sifat Allah pada alam ini, termasuk pada diri kita. Kita merasakan akan keberadaan wujud Allah di dalam alam ini, termasuk di dalam batin kita ini, sehingga kita senantiasa dapat memandang akan keindahan daripada asma dan sifat
yang bersumber daripada wujud zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menarik kita ini kepada lautan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di saat itu tidak terlihat yang lain, tidak terlihat alam ini, tidak terlihat makhluk ini, termasuk diri kita. Yang ada di saat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dikarenakan di dalam pandangan orang-orang sufi, wujud daripada wujud alam ini dinamakan adalah wujud khayal, ataupun wujud idafi, ataupun wujud majazi, yang tidak ada hakikatnya. Yang ada hanyalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wujud yang hakiki tidak ada yang lain melainkan wujudnya, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana di dalam batin kita ini telah masuk cahaya zat Allah, telah masuk cahaya asma dan sifat Allah, kita dapat merasakan, kita akan terbebas, kita akan merdeka daripada alam ini, termasuk diri kita. Kita tidak terikat dengan kehidupan ini, kita tidak terikat dengan makhluk, kita tidak tersangkut dengan pekerjaan kita, anak, istri, jabatan, dan lain sebagainya, dikarenakan kita telah dapat bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ini akan dapat menjalankan perintah Allah, dapat menjalankan syariat Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bumi ini akan tegaknya hukum-hukum Allah, akan tegaknya kasih sayang Allah, akan zahir keberkahan dan kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena demikian, di dalam perjuangan tauhid tasawuf ini bukanlah bertujuan untuk mencari suatu jabatan, bukanlah untuk mencari kemuliaan di sisi umat, bukan mencari suatu pengaruh. Pada intinya, perjuangan tauhid tasawuf ini mengajak manusia, mengajak pejabat, mengajak pemerintah, para cendekiawan muslim, dan para ulama-ulama untuk dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bumi ini, khususnya Aceh yang kita banggakan ini, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur, akan menjadi suatu negeri yang baik, suatu negeri yang penuh dengan keberkahan, suatu negeri yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan kesejahteraan. Tidak terjadinya perselisihan di kalangan pejabat dan pemerintah, tidak terjadinya pertengkaran di dalam masyarakat, tidak terjadinya peperangan di dunia, dan tidak terjadinya yang tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dengan kehadiran tauhid tasawuf ini, supaya hati kita ini damai,
bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan bila mana kita ini bersama dengan diri kita, bersama dengan nafsu kita, tidak ada ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Kehidupan kita ini penuh dengan keraguan, penuh dengan was-was dan lain sebagainya. Dengan tauhid tasawuf lah dapat membawa hati umat ini bisa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ketenangan itu telah semua didapatkan oleh umat manusia ini, didapatkan oleh pejabat kita, didapatkan oleh masyarakat kita, maka kedamaianlah yang akan kita raih, kemakmuranlah yang akan kita dapatkan, keindahan hidup sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, al-baiti jannati, surga, rumahku itu adalah surgaku, kata Rasulullah. Untuk kita mencari kedamaian, kesejahteraan dan keberkahan di dalam suatu negeri, harus kita mempelajari apa yang dibawakan di dalam ajaran tauhid tasawuf ini. Karena tauhid tasawuf bukan untuk mencari musuh. Tauhid tasawuf bukan mencari lawan. Tauhid tasawuf menebar fitnah. Ajaran tauhid tasawuf tidak untuk membenci, tetapi ajaran tauhid tasawuf ini untuk mengajak kita ini berkasih sayang, baik di kalangan pejabat, kalangan pemerintahan, di tempat-tempat pendidikan, akademik, pesantren daya, dan juga masyarakat biasa. Insya Allah negeri kita ini akan mendapatkan kedamaian, baik di dunia dan juga di akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendapatkan tauhid khawas, artinya terlihat kebaikan asma dan sifat Allah dalam batin kita, itu tidak mudah kita dapatkan dengan serta-merta. Hanya dengan seorang mursyid, hanya dengan seorang guru yang kamil, yang mendidik rohani dan batin kita, yang dapat membawa kita ini untuk merasakan cahaya daripada asma dan sifat Allah di dalam batin kita ini. Bila mana kita tidak ada mursyid, tidak ada guru, tidak ada seorang yang alif billah, jangan berharap dan jangan bermimpi kita ini akan dapat merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tanpa ada seorang mursyid dan seorang guru yang mendidik rohani kita ini, jangan harap kita dapat berpegang dengan Allah di dalam kehidupan ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan kepada kita, wa'tasimu billah, berpeganglah kamu ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita berpegang dengan Allah, maka kehidupan kita ini akan tertata dengan indahnya. Di dalam kita beribadah, kita dapat merasakan kehadiran hati kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita melakukan pekerjaan di dalam dunia ini, bila mana hati kita itu dapat berpegang dengan Allah, maka kita tidak dihantui, tidak ada keraguan di dalam kita bekerja ataupun melakukan aktivitas sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya seorang mursyid
begitu pentingnya seorang murabbi yang mendidik rohani kita ini, supaya kita senantiasa dapat bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita mengetahui bahwa bila mana orang-orang telah dapat bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena demikian, pada malam yang berbahagia ini, guru kita tercinta, guru kita yang kita sayangi dan dicintai oleh Allah, sedang memperjuangkan ajaran-ajaran tauhid tasawuf ini, yaitu diadakan pengkajian tauhid tasawuf pada malam yang berbahagia ini di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh ribuan jamaah dan dukungan daripada semua kalangan, baik daripada masyarakat, dari pihak pemerintah, dan dari LSM ataupun NGO yang ada di dalam negeri kita ini. Mudah-mudahan apa yang dibawakan, apa yang disampaikan oleh guru kita, kira-kiranya mendapat sambutan yang baik dari pemerintah kita ini. Dan juga kita mengharapkan pada pemerintah daerah kita, khususnya Aceh, baik gubernur, Bapak Wali Kota, anggota DPR, dan masyarakat, ulama-ulama, tengku-tengku daya, tengku-tengku pesantren, dan semua organisasi, marilah kita bergabung dengan tauhid tasawuf. Marilah kita melakukan zikir rafiq seribai ini, supaya negeri yang kita cintai akan mendapat keberkahan dan kedamaian. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya inilah pada malam yang berbahagia ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara pada malam berbahagia ini, dan juga ucapan terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu telah dapat berhadir pada malam yang berbahagia ini, dan juga terima kasih pada khadam umat yang telah mengamankan acara pada malam yang berbahagia ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marja wal ma'ab. Sekali lagi, di mana ada kekurangan, berbanyak maaf. Dan Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.